Malam itu, suara hujan turun deras di luar jendela kantor. Lampu-lampu gedung berkelip samar, seperti menyembunyikan sesuatu yang enggan terlihat. Aku duduk di meja kerja yang kini terasa asing. Meja yang dulu penuh tawa, kini hanya menyisakan diam yang panjang. Kertas-kertas berantakan, kopi dingin di sisi kanan, dan selembar foto yang terus kutatap. Foto itu tidak utuh lagi. Sebagian sudah kusobek, tapi wajah di sisi kiri foto itu masih utuh. Wajah yang dulu membuatku percaya bahwa dunia ini bisa menjadi tempat yang hangat. Kenapa semua harus berubah secepat ini? Gumamku lirih. Hampir tak terdengar oleh siapapun. Telepon di mejaku tiba-tiba berdering. Nada deringnya memecah hening malam. Aku sempat ragu untuk mengangkatnya. Tapi entah kenapa jariku bergerak sendiri. Putri? Suara di seberang sana lembut tapi tegas. Aku mengenalnya. Suara itu bukan milik seseorang dari masa lalu. Tapi seseorang yang namanya mulai mengisi hari-hariku belakangan ini. Seseorang yang seharusnya tidak bisa menggantikan siapapun, tapi entah kenapa, mulai menempati ruang yang sama di hatiku. Aku menemukan sesuatu di laci lama ayah. Katanya cepat. Apa? Tanyaku berusaha terdengar tenang. Hanya, jangan kaget. Besok pagi kita harus bicara. Ini bisa mengubah segalanya. Suara itu berhenti, lalu sambungan terputus. Aku menatap layar ponsel yang kini gelap. Hujan masih turun. Tapi kali ini, bukan hanya jendela yang basah. Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Namun di balik ketenangan itu, ada firasat aneh yang menekan dada. Sesuatu akan datang. Sesuatu yang mungkin membuka semua hal yang selama ini berusaha dikubur. Aku tidak tahu, apakah ini awal dari kebenaran, atau justru awal dari kehilangan yang lain. Yang aku tahu, besok pagi tidak akan sama seperti hari-hari sebelumnya. Namaku Putri Anindya, umurku 38 tahun. Aku seorang janda sejak 7 tahun lalu. Suamiku dulu seorang pengusaha kecil yang meninggalkan hutang, bukan harta. Setelah masa sulit itu, aku berjuang sendiri sampai akhirnya diterima sebagai sekretaris pribadi Pak Rudi Santoso, pemilik perusahaan ekspor besar yang bergerak di bidang perkebunan dan perdagangan. Selama 15 tahun, aku bekerja di sini. Pak Rudi bukan sekadar atasan. Ia memperlakukanku seperti keluarga. Beliau sering berkata, "Putri, kamu ini tangan kananku. Selama kamu di sini, aku tenang." Aku tidak pernah menganggap kata-kata itu istimewa. Bagiku, itu hanya bentuk penghargaan profesional. Tapi bagi sebagian orang di kantor, kata-kata itu jadi bahan gosip yang tak pernah berhenti. Aku sudah terbiasa dengan bisikan-bisikan di belakang. Mereka memanggilku sekretaris kesayangan, tapi aku memilih diam. Aku tahu, diam seringkali lebih kuat dari ribuan penjelasan. Pagi itu, suasana kantor sangat berbeda. Semua orang tampak sibuk membersihkan ruangan besar di lantai 8. Ada kabar penting. Pergantian pimpinan perusahaan akan segera diumumkan. Pak Rudi akan menyerahkan sebagian besar kendali kepada anaknya. Nanda Santoso, pria berusia 33 tahun, lulusan ekonomi dari luar negeri yang kabarnya cerdas dan tegas. Aku belum pernah bertemu dengannya secara langsung, hanya tahu dari foto-foto lama yang terpajang di ruangan Pak Rudi. Pukul 10 tepat, pintu ruang rapat utama terbuka. Suara langkah sepatu bergema. Semua mata tertuju ke arah seorang pria muda berjas abu-abu yang berjalan masuk dengan percaya diri. Itulah Nanda. Rambutnya rapi, wajahnya tenang, tatapannya tajam tapi sopan. Dia menyalami semua orang satu persatu, termasuk aku. Ketika tangannya menyentuh tanganku, aku refleks menarik napas pendek. Bukan karena kagum, tapi karena ada sesuatu yang terasa berbeda. Entah bagaimana genggamannya membuatku sedikit gugup. "Putri kan?" Tanyanya dengan suara rendah. Aku mengangguk. "Ya, saya Putri. Senang bertemu, Pak." Dia tersenyum kecil. "Saya juga." Ayah sering menyebut nama ibu dalam cerita-ceritanya. Kalimat itu membuat beberapa orang di ruang rapat saling menatap. Aku sempat salah tingkah, tapi segera menunduk dan melanjutkan mencatat agenda rapat. Tidak ada yang aneh, tapi suasana di ruangan tiba-tiba berubah. Seolah hanya karena satu kalimat sederhana, posisiku kembali menjadi pusat perhatian. Hari itu berakhir dengan pengumuman resmi. Mulai minggu depan, Nanda akan memimpin perusahaan sebagai direktur utama. Pak Rudi akan lebih banyak beristirahat dan hanya memantau dari jauh. Sebelum pulang, aku sempat dipanggil oleh Pak Rudi ke ruang kerjanya. Beliau tampak letih, tapi wajahnya tetap ramah. "Putri," katanya pelan, "mulai minggu depan kamu bantu Nanda ya. Anggap saja seperti bantu saya dulu." Aku terdiam sejenak.
Saya akan lakukan yang terbaik, Pak. Pak Rudi tersenyum. Saya tahu kamu bisa dipercaya. Kalau suatu hari nanti ada yang berubah, tetaplah tenang. Kamu tahu siapa dirimu. Aku tidak paham maksud kalimat terakhir itu, tapi aku hanya mengangguk dan berpamitan. Beberapa hari kemudian, Nanda resmi duduk di kursi direktur. Hari pertamanya berjalan lancar. Ia ramah tapi profesional. Aku melihat banyak pegawai muda kagum padanya. Ada yang tersenyum berlebihan saat Nanda lewat. Ada pula yang diam-diam mencatat cara bicaranya. Sore itu, aku dipanggil ke ruangannya untuk pertama kali. Nanda sedang memeriksa laporan keuangan dan menatap layar laptop. Bu Putri, saya dengar ibu yang paling lama di sini. Saya ingin tahu bagaimana cara ayah menjalankan semua ini. Saya ingin belajar dari sudut pandang orang yang mengenalnya paling dekat, katanya tanpa basa-basi. Nada suaranya sopan tapi tegas. Aku menjelaskan dengan detail bagaimana Pak Rudi mengambil keputusan, bagaimana beliau memperlakukan karyawan, hingga bagaimana beliau menyusun laporan tahunan. Nanda mendengarkan dengan serius, bahkan mencatat. Saat aku berdiri hendak keluar, dia menatapku sejenak. Ayah banyak menaruh kepercayaan pada ibu, katanya. Aku hanya tersenyum tipis. Kepercayaan adalah hal paling mahal di dunia kerja, Pak. Saya menjaganya seperti menjaga diri sendiri. Dia mengangguk pelan. Saya harap saya juga bisa mempercayai orang yang sama seperti ayah saya mempercayainya. Kalimat itu menggantung di udara. Aku tidak tahu apakah itu pujian atau peringatan. Seminggu setelahnya, suasana kantor mulai berubah. Beberapa staf lama merasa posisinya terancam karena kebijakan baru Nanda yang lebih ketat dan terukur. Banyak yang datang kepadaku untuk mencari tahu seperti apa karakter bos baru itu. Tapi aku tidak memberi komentar apapun. Aku tahu satu kata saja bisa disalahartikan. Namun hari itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sore menjelang malam, saat aku sedang membereskan berkas lama di ruang arsip, aku menemukan sebuah map coklat tanpa label. Isinya adalah salinan surat keputusan kepemilikan saham perusahaan. Aku membaca cepat. Mataku berhenti di satu baris. Penerima tambahan saham, Putri Anindya, 5% dari total kepemilikan. Aku membeku. Aku tidak pernah menandatangani dokumen seperti itu. Tidak pernah. Tapi di bagian bawah, tertera tanda tangan asli Pak Rudi dan cap perusahaan. Tanganku gemetar. Kenapa namaku ada di sini? Pikirku. Apakah ini kesalahan administrasi? Atau sesuatu yang lebih besar? Aku menatap lembaran itu lama. Rasanya jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku ingin langsung mengembalikannya ke brankas, tapi langkahku terhenti saat mendengar suara dari balik pintu. Suara Nanda, Bu Putri, panggilnya pelan. Masih di dalam? Aku buru-buru menutup map itu dan menjawab, "Ya, sebentar Pak." Saat aku keluar, Nanda berdiri di ambang pintu dengan wajah lelah tapi tetap ramah. "Maaf kalau mengganggu. Saya cuma mau memastikan berkas rapat besok sudah siap." Aku mengangguk sambil berusaha menyembunyikan kegugupanku. "Sudah Pak, semua beres." Dia tersenyum kecil. "Terima kasih. Ibu memang luar biasa." Ayah tidak salah mempercayai ibu. Aku membalas senyum itu. Tapi dalam hatiku ada rasa yang aneh. Campuran antara takut, penasaran, dan entah apa. Saat langkahnya menjauh, aku menatap map di tanganku sekali lagi. Dalam hati, aku tahu satu hal. Hari ini, sesuatu telah berubah. Dan aku tidak yakin siap untuk apa yang akan datang. Pagi di kantor terasa berbeda. Aku datang lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap dan hanya beberapa lampu koridor yang menyala. Aku tidak bisa tidur semalaman. Isi map coklat itu terus berputar di pikiranku. Aku meletakkan tas di meja, lalu mengunci pintu ruanganku. Dengan hati-hati, aku membuka kembali dokumen yang kutemukan semalam. Tulisan tangan Pak Rudi terlihat jelas di tanda tangan. Tinta dan cap perusahaan juga asli. Tidak ada yang tampak janggal. Tapi satu hal membuatku bingung. Tanggalnya. Tanggal di dokumen itu tertera 2 bulan sebelum Pak Rudi menyerahkan jabatan ke Nanda. Aku memegang kepala. Kenapa aku tidak pernah tahu soal ini? Aku sudah bekerja di sini bertahun-tahun. Semua surat penting pasti melewatiku. Tidak mungkin aku melewatkan dokumen sepenting ini. Sekitar pukul 9, karyawan lain mulai berdatangan. Aku menyimpan map itu di laci terkunci dan berusaha bersikap biasa. Namun rasa gugup tidak bisa sepenuhnya hilang. Sepanjang pagi, aku sibuk membantu Nanda menyiapkan presentasi untuk rapat direksi pertama di bawah kepemimpinannya. Nanda tampak tenang dan efisien. Ia cepat memahami data dan punya cara bicara yang membuat orang mau mendengarkan.
Ketika rapat dimulai, aku duduk di pojok ruangan, mencatat semua hal penting. Sampai satu kalimat keluar dari mulut salah satu anggota direksi senior. "Oh ya, sebelum rapat ini selesai, saya ingin menanyakan kabar tentang pembagian saham lama milik Pak Rudi. Ada nama baru yang tercantum di daftar pemegang saham minoritas." Ruangan mendadak hening. Aku langsung merasa darahku berhenti mengalir. Nanda menoleh cepat. "Nama baru?" Direktur itu mengangguk. "Ya, saya baru menerima salinan revisi dari notaris. Ada tambahan 5% saham atas nama Putri Anindya." Semua kepala menoleh ke arahku. Aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Suasana berubah kaku. Beberapa orang saling berbisik. Beberapa menatap dengan raut curiga. Nanda menatapku lurus. Wajahnya tenang, tapi matanya sulit dibaca. "Apa benar begitu, Bu Putri?" Tanyanya pelan. Aku menelan ludah. "Saya baru tahu, Pak. Saya tidak pernah menerima pemberitahuan apapun tentang hal itu." Tidak ada yang bicara selama beberapa detik. Lalu Nanda menutup laptopnya. "Baik, kita akan klarifikasi langsung ke bagian legal dan notaris keluarga. Rapat kita tunda sampai ada penjelasan yang jelas." Aku hanya mengangguk kecil. Setelah rapat selesai, suasana kantor menjadi lebih ramai dari biasanya. Bisik-bisik mulai terdengar di koridor. Beberapa orang berpura-pura sibuk di depan printer, padahal sedang menatap ke arahku. Aku tahu tanda-tanda itu. Isu sedang mulai menyebar. Katanya Bu Putri punya saham 5% sekarang. Aneh ya, kok bisa? Padahal cuma sekretaris. Jangan-jangan dulu ada hubungan khusus sama Pak Rudi. Kalimat-kalimat itu terdengar jelas meski mereka berbisik. Aku menunduk dan berjalan cepat menuju ruanganku. Begitu pintu tertutup, aku menarik napas panjang. Aku menatap meja kerjaku. Rapi, teratur seperti biasa. Tapi sekarang semua terlihat berbeda. Tempat yang dulu memberiku rasa aman, kini terasa seperti ruang interogasi. Menjelang sore, Nanda mengetuk pintu ruanganku. Aku berdiri refleks. "Silakan, Pak." Dia masuk, menutup pintu, lalu duduk di kursi depan mejaku. Wajahnya tidak marah, tapi juga tidak senyum. "Saya sudah hubungi notaris keluarga. Katanya, memang ada surat keputusan tambahan dari ayah saya tentang pembagian saham itu," katanya datar. Aku diam. Nanda melanjutkan. "Tapi yang aneh, mereka tidak punya salinan dokumen dengan tanda tangan asli. Yang mereka simpan hanya versi fotokopi." Dia menatap mataku. "Dan fotokopi itu dikirim lewat pos tanpa pengirim." Aku tertegun. "Berarti ada orang yang memasukkan namaku tanpa izin?" Nanda menggeleng pelan. "Belum tentu. Tapi kita harus tahu siapa yang mengirimkan itu dan kenapa." Aku mengangguk pelan. "Terima kasih sudah membantu menjelaskan, Pak." Dia bersandar di kursinya. "Saya tidak suka gosip, Bu Putri. Tapi hari ini, setengah kantor sudah membicarakan hal ini. Saya minta Ibu tetap tenang. Jangan keluar pernyataan apapun ke siapapun. Semua saya yang tangani." Nada suaranya tegas, tapi ada nada melindungi di dalamnya. Aku hanya bisa menjawab, "Baik, Pak." Sebelum keluar, Nanda berhenti di depan pintu. "Kalau Ibu menemukan hal lain tentang surat itu, tolong beritahu saya langsung. Jangan simpan sendiri." Aku mengangguk lagi. Namun begitu pintu tertutup, aku membuka laci dan menatap map coklat itu. Aku sadar, aku sudah menyimpan sesuatu sendiri. Malamnya, aku tidak langsung pulang. Kantor sudah sepi, hanya lampu-lampu kecil di lorong yang menyala. Aku duduk di meja kerjaku, memandangi layar komputer kosong. Kalau aku tunjukkan dokumen ini ke Nanda, bisa jadi dia percaya aku, tapi juga bisa jadi dia curiga. Pikirku. Aku tahu bagaimana dunia bisnis bekerja. Sekali namaku terlibat dalam urusan saham, posisiku sebagai sekretaris pribadi bisa dianggap tidak netral. Satu langkah salah, aku bisa kehilangan semuanya. Aku membuka laci perlahan. Map coklat itu masih di sana. Aku mengeluarkannya, menatapnya sekali lagi, lalu memasukkannya ke dalam tas. Entah kenapa, aku merasa harus menyimpannya dulu. Belum saatnya memberitahu siapapun. Keesokan harinya, situasi semakin tidak tenang. Seorang rekan kerja mendatangiku dengan wajah penasaran. "Bu Putri, saya cuma mau tanya. Benar Ibu dapat saham dari almarhum Pak Rudi?" Aku menjawab tenang. "Saya juga baru dengar kabar itu kemarin." Dia tertawa kaku. "Wah, hebat ya. Cuma sekretaris bisa dapat saham. Kayaknya nggak semua orang seberuntung Ibu." Nada bicaranya terdengar sinis, tapi aku menahan diri. Aku tahu melawan hanya akan memperburuk keadaan. Beberapa menit kemudian, Nanda keluar dari ruangannya. Ia melihatku sedang dipandangi oleh beberapa staf. Tanpa bicara banyak, dia langsung berkata, "Bu Putri, tolong temani saya rapat singkat di ruang bawah.
Nada suaranya membuat semua orang diam. Di ruang bawah, hanya ada kami berdua. Ia menatapku lama. Saya tahu ini berat buat ibu. Tapi saya butuh ibu untuk tetap kuat. Orang-orang akan menilai apa saja dari situasi seperti ini. Aku mengangguk. Saya sudah terbiasa, Pak. Dia tersenyum tipis. Saya percaya ibu jujur. Tapi saya juga tahu, jujur saja kadang tidak cukup kalau bukti tidak berpihak. Aku menatapnya heran. Apa maksudnya? Nanda berdiri dan berjalan ke arah jendela. Ada seseorang yang mencoba menjatuhkan reputasi ibu. Dan kalau benar, itu bukan soal saham, tapi soal nama baik. Aku tercekat. Siapa yang mau menjatuhkan saya, Pak? Dia menatapku sebentar, lalu berkata pelan. Saya belum tahu, tapi saya tahu satu hal. Orang itu bukan orang luar. Dia tidak ada di antara kita. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya sejak aku bekerja di perusahaan ini, aku merasa tidak aman di tempat yang selama ini kusebut rumah kedua. Sore menjelang malam, aku kembali ke ruanganku dengan kepala penuh pikiran. Begitu duduk, aku membuka ponselku. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jangan terlalu percaya pada Nanda. Warisan itu bukan sekadar saham. Aku menatap layar lama. Napasku tertahan. Untuk sesaat, ruangan terasa sunyi sekali. Aku memejamkan mata. Rasa takut mulai menyelinap. Apa maksud pesan itu? Dan siapa yang mengirimnya? Yang pasti, mulai hari ini, aku tahu satu hal. Masalah ini lebih besar daripada sekadar warisan. Pagi itu aku tiba di kantor lebih lambat dari biasanya. Malam sebelumnya aku tidak bisa tidur. Pesan dari nomor tak dikenal itu terus mengganggu pikiranku. Jangan terlalu percaya pada Nanda. Warisan itu bukan sekadar saham. Aku membaca ulang pesan itu berkali-kali, mencoba menebak siapa pengirimnya. Nomornya tidak terdaftar di ponselku. Ketika aku mencoba membalas, pesannya gagal terkirim. Nomor itu sudah tidak aktif. Begitu masuk ke kantor, aku bisa merasakan suasana yang tidak nyaman. Beberapa karyawan menatapku lalu cepat-cepat menunduk. Aku berusaha tetap tenang, menyalakan komputer, dan mulai bekerja seperti biasa. Sekitar pukul 10, Nanda muncul di depan ruanganku. Bu Putri, ada waktu sebentar? Suaranya datar tapi sopan. Aku berdiri dan mengangguk. Tentu, Pak. Kami masuk ke ruangannya. Di atas mejanya sudah ada setumpuk berkas dan secangkir kopi yang masih mengepul. Ia menatap layar laptopnya, lalu menoleh ke arahku. Notaris sudah mengirimkan dokumen resmi, katanya pelan. Mereka sedang memverifikasi keaslian tanda tangan ayah saya di surat saham itu. Aku menjawab hati-hati. Baik, Pak. Saya harap semuanya segera jelas. Nanda mengangguk. Saya juga. Tapi jujur saja, saya tidak suka cara orang-orang di kantor bereaksi. Mereka seolah-olah tahu segalanya. Aku diam. Emil lanjutkan, saya tahu gosip yang beredar tentang ayah saya dan ibu. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku mencoba berbicara dengan tenang. Gosip akan selalu ada, Pak. Tapi saya tidak pernah melibatkan perasaan pribadi dalam pekerjaan. Ia menatapku lama. Tatapan itu tidak keras, tapi seolah mencoba membaca sesuatu di wajahku. Kalau begitu saya percaya, katanya akhirnya. Saya hanya ingin memastikan, apapun yang terjadi, ibu tetap di pihak saya. Karena di kantor ini, tidak semua orang berpihak. Aku mengangguk. Saya akan melakukan tugas saya, seperti dulu saat bekerja untuk ayah bapak. Nanda berdiri, berjalan ke arah jendela. Suasana hening beberapa detik. Kemudian ia menoleh lagi. Ayah saya dulu sering cerita tentang ibu. Katanya ibu punya ketenangan yang bahkan dia tidak punya. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Kalimat itu membuatku bingung, antara terharu atau waspada. Beberapa hari berlalu. Situasi di kantor semakin rumit. Departemen legal belum menemukan bukti jelas soal asal dokumen saham itu, dan sementara itu, gosip makin liar. Ada yang bilang aku punya hubungan lama dengan Pak Rudi. Ada yang menuduh aku sengaja memanipulasi surat. Dan yang paling menyakitkan, ada yang bilang aku sedang memanfaatkan kedekatanku dengan Nanda. Aku ingin menjelaskan, tapi Nanda melarangku. Ibu biarkan saja mereka bicara, katanya. Saya yang akan urus semuanya. Tapi aku tahu, diam juga bisa jadi bumerang. Sore itu, setelah jam kantor, Nanda mengajakku untuk membahas laporan keuangan di ruang rapat kecil. Hanya kami berdua di sana. Ruangan itu dingin, lampunya redup dan udara terasa berat. Kami duduk berhadapan. Aku memperlihatkan laporan-laporan lama yang pernah ditandatangani Pak Rudi. Nanda memperhatikan dengan serius, tapi sesekali menatapku, bukan karena kecurigaan, melainkan seperti sedang menimbang sesuatu yang tidak bisa ia ucapkan. Bu Putri, katanya tiba-tiba,
Kalau boleh jujur, saya merasa ibu menutupi sesuatu. Aku terdiam. Apa maksud Bapak? Ia meletakkan pena, menatap mataku langsung. Beberapa hari ini saya perhatikan ibu tampak gelisah, seperti sedang menyembunyikan sesuatu yang penting. Aku berusaha menjaga ekspresi. Dalam hati, aku tahu dia benar. Aku memang menyembunyikan map coklat itu. Tidak ada yang saya sembunyikan, Pak. Jawabku pelan. Saya hanya lelah menghadapi gosip. Ia menatapku lama, lalu menghela napas. Saya ingin percaya, katanya. Tapi saya juga belajar, kepercayaan tidak boleh buta. Saya akan terus mencari tahu. Nada suaranya tidak mengancam, tapi menegaskan bahwa dia akan menggali sampai ke akar. Aku tidak marah, aku hanya semakin cemas. Ketika rapat selesai, Nanda berjalan bersamaku sampai ke depan lift. Kami berdiri berdampingan dalam diam. Lift terbuka, dan tanpa sadar kami masuk bersamaan. Begitu pintu tertutup, lift mendadak berhenti di lantai 7. Lampu sempat redup, lalu menyala lagi. Aku sedikit panik, tapi Nanda menenangkan. Tenang, mungkin sensor pintunya bermasalah. Kami terdiam selama beberapa detik. Suara mesin lift tidak bergerak. Aku bisa mendengar detak jam tanganku sendiri. Nanda tiba-tiba berbicara pelan. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan surat saham itu, tapi ada sesuatu yang aneh. Semakin saya telusuri, semakin banyak data yang hilang. Aku menatapnya kaget. Data hilang? Ia mengangguk. Beberapa arsip digital perusahaan dihapus 2 minggu sebelum saya menjabat. Dan anehnya, akun yang digunakan untuk menghapus itu terdaftar atas nama. Ia berhenti bicara. Apa? Tanyaku cepat. Ia memandangku dengan wajah sulit dijelaskan. Atas nama ibu, aku terdiam. Rasanya dunia berhenti sesaat. Itu tidak mungkin, kataku cepat. Saya bahkan tidak punya akses ke sistem keuangan. Nanda mengangguk pelan. Saya tahu. Itu sebabnya saya yakin seseorang mencoba menjebak ibu. Lift akhirnya bergerak lagi. Kami sama-sama diam. Sampai pintu terbuka di lantai dasar, kami hanya saling menatap tanpa kata. Sebelum aku melangkah keluar, Nanda menahan pintu dan berkata pelan, mulai sekarang, jangan percayai siapapun selain saya, termasuk pesan dari nomor yang tidak jelas. Aku tertegun. Bapak tahu soal pesan itu? Ia menatapku lurus. Saya tahu semuanya, Bu Putri. Dan pesan itu bukan yang pertama. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi pintu lift menutup. Malamnya, aku duduk di ruang tamu rumahku sendirian. Aku menatap ponselku. Tidak ada pesan baru, tapi ucapan terakhir Nanda terus terngiang. Pesan itu bukan yang pertama. Artinya, ada orang lain yang juga memperingatkannya. Atau mungkin, seseorang sedang mencoba membuat kami berdua saling curiga. Aku menatap map coklat yang kini kusimpan di laci rumah. Untuk pertama kalinya aku mulai berpikir, mungkin dokumen ini bukan sekadar masalah warisan. Mungkin ini adalah kunci dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bisa menghancurkan kepercayaan antara aku dan Nanda. Dan yang paling menakutkan, aku belum tahu siapa musuh sebenarnya. Keesokan harinya, saat aku masuk kantor, semua mata kembali tertuju padaku. Tapi kali ini berbeda. Di ruang resepsionis terpampang pengumuman resmi. Pemeriksaan internal, dugaan manipulasi data saham dan keuangan. Namaku tertera di bawahnya, bersama 2 nama lain. Aku menatap lembar pengumuman itu. Tanganku gemetar, tapi mataku tetap fokus. Aku tahu, dari sini semuanya akan berubah. Dan kali ini tidak ada tempat aman untuk bersembunyi. Pagi itu aku berdiri cukup lama di depan papan pengumuman. Namaku tercantum jelas di sana, bersama 2 nama lain, Andika, Kepala Bagian Keuangan, dan Reno, staf IT perusahaan. Tulisan itu dingin, kaku, dan tidak bisa disangkal. Pemeriksaan internal, dugaan manipulasi data saham dan keuangan. Beberapa pegawai berdiri tidak jauh dariku, berbisik pelan. Aku bisa mendengar namaku disebut beberapa kali, lalu disusul tawa pendek yang cepat dihentikan saat mereka sadar aku menatap. Aku tidak marah, aku hanya lelah. Setelah 15 tahun bekerja dengan jujur, satu dokumen yang tak ku mengerti bisa membuatku tampak seperti pelaku kejahatan. Aku masuk ke ruanganku, menutup pintu, dan duduk diam. Kepalaku penuh dengan pertanyaan. Siapa yang menghapus data 2 minggu sebelum Nanda menjabat? Siapa yang mengirimkan surat saham lewat pos tanpa pengirim? Dan kenapa namaku yang dipilih? Sekitar pukul 9 Nanda datang. Wajahnya tampak tegang. Ia tidak langsung bicara, hanya berdiri di depan mejaku dan memperhatikan wajahku beberapa detik. Sudah lihat pengumumannya? Tanyanya akhirnya. Aku mengangguk pelan.
Saya lihat, dia menarik kursi dan duduk. Saya minta maaf, Bu Putri. Saya tidak bisa menghentikan Dewan Audit dari membuat pengumuman itu. Tapi saya sudah minta agar penyelidikan dilakukan secara tertutup. Aku menatapnya. Mereka sudah memvonis saya bahkan sebelum pemeriksaan dimulai. Nanda menghela napas. Saya tahu. Tapi saya janji akan bantu Ibu membuktikan kebenaran. Suasana hening. Aku menatap meja, mencoba menenangkan diri. Boleh saya tahu siapa dua nama lainnya? Andika dan Reno, jawabnya cepat. Mereka berdua adalah orang yang punya akses langsung ke sistem data internal. Aku memikirkan nama-nama itu. Andika orang yang tenang, tapi ambisius. Reno staf IT yang cerdas, tapi jarang bicara. Aku tidak punya masalah dengan keduanya, tapi sesuatu terasa aneh. Siang harinya, aku dipanggil ke ruang audit. Di sana sudah ada 3 orang dari tim pemeriksa, dan Nanda duduk di sudut ruangan, mengamati tanpa bicara. Ketua tim audit membuka laptop. Bu Putri, kami hanya ingin menanyakan beberapa hal sederhana. Tidak perlu tegang, katanya. Aku mengangguk. Pertanyaan pertama langsung menusuk. Kapan terakhir kali Ibu membuka arsip saham perusahaan? Aku menjawab jujur. Beberapa hari lalu, saat sedang menata berkas lama di ruang arsip, saya menemukan map coklat tanpa label. Dan Ibu tidak melapor? Saya bermaksud melapor, tapi belum sempat. Saya ingin memeriksa keaslian dokumen itu lebih dulu. Tim audit saling pandang. Apakah Ibu menyimpan dokumen itu? Aku menelan ludah. Iya, di rumah. Salah satu anggota tim mencatat cepat. Baik, kami minta Ibu menyerahkan dokumen itu untuk diperiksa. Besok pagi paling lambat. Aku hanya bisa mengangguk. Saat pemeriksaan selesai, aku melirik ke arah Nanda. Ia tidak bicara apa-apa, tapi matanya menatapku dengan tatapan campur aduk, antara percaya dan khawatir. Sore itu, aku tidak langsung pulang. Aku duduk di taman belakang kantor, tempat yang jarang dikunjungi orang. Angin sore berhembus lembut, tapi pikiranku tetap berat. Aku memikirkan semua yang terjadi. Rasanya seperti hidupku sedang diuji habis-habisan. Beberapa menit kemudian, langkah kaki mendekat. Nanda duduk di bangku sebelahku. Tidak ada formalitas kali ini. Tidak ada panggilan Bu atau Pak. Hanya 2 orang yang sama-sama lelah. Kenapa Ibu tidak bilang soal dokumen itu sejak awal? Tanyanya pelan. Aku menjawab jujur. Saya takut, Nanda. Kalau saya langsung bicara, saya khawatir terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Tapi ternyata diam justru membuat saya dicurigai. Dia menunduk. Saya tidak menyalahkan Ibu. Tapi mulai sekarang, jangan hadapi ini sendirian. Aku menatapnya. Kamu masih percaya sama saya? Dia menoleh. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan duduk di sini. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain dari Nanda. Tidak lagi seperti atasan yang dingin, tapi seperti seseorang yang benar-benar ingin melindungi. Aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Sebelum aku sempat bicara, Nanda berdiri dan berkata pelan, "Besok, bawa dokumennya. Saya akan bantu menyerahkannya langsung ke tim audit. Tapi setelah itu, biar saya yang tangani." Aku mengangguk tanpa banyak kata. Ketika dia berjalan pergi, aku memperhatikan punggungnya dari jauh. Ada sesuatu dalam diri Nanda yang membuatku percaya, tapi di sisi lain juga membuatku takut kehilangan kendali. Malam itu di rumah, aku duduk di meja makan dengan map coklat di depanku. Aku membuka lembar demi lembar lagi, memastikan semuanya sama seperti pertama kali kutemukan. Tanda tangan Pak Rudi, cap perusahaan, tanggal surat, semuanya lengkap. Namun di lembar terakhir, aku baru sadar sesuatu yang sebelumnya tak kuperhatikan. Ada stempel notaris, tapi tidak ada nomor registrasi. Biasanya setiap dokumen resmi punya nomor urut, tapi di sini kosong. Aku memotret bagian itu, lalu menyimpannya. Besok pagi aku akan tunjukkan ke Nanda sebelum menyerahkan ke audit. Sebelum tidur, aku menatap foto itu sekali lagi. Ada satu hal kecil yang juga mencuri perhatianku. Cap perusahaan tampak sedikit buram, seperti hasil tempelan, bukan cap asli. Aku mulai berpikir, mungkin ini bukan sekadar manipulasi data. Mungkin ada seseorang yang sengaja memalsukan dokumen agar namaku tercantum. Tapi untuk apa? Dan kenapa sekarang, tepat setelah Nanda mengambil alih perusahaan? Keesokan harinya, aku tiba di kantor dengan perasaan waspada. Aku membawa map itu di dalam tas terbungkus rapi. Nanda sudah menungguku di ruangannya. Ada sesuatu yang perlu saya tunjukkan, kataku sambil menyerahkan map. Ia membuka lembaran pertama, menatap cepat, lalu berhenti di bagian bawah. "Kamu lihat cap ini?" tanyaku. "Iya," jawabnya pelan. Capnya tidak seperti biasanya. Aku mengeluarkan foto yang kuambil semalam dan menunjukkan padanya. Tidak ada nomor registrasi notaris juga, tambahku.
Nanda mengangguk, matanya tajam. Berarti dokumen ini palsu? Aku merasa napasku sedikit lega, tapi Nanda belum selesai. Ia menatapku serius. Tapi kalau dokumen ini palsu, ada yang lebih berbahaya. Artinya seseorang ingin menjatuhkan kamu dan nama keluarga saya sekaligus. Aku terdiam. Nanda berdiri dari kursi, lalu berkata tegas. Mulai sekarang, saya tidak mau kamu pulang sendirian. Kalau bisa, kerja dan pulang bareng saya dulu sampai masalah ini selesai. Aku menatapnya heran. Tidak perlu sampai begitu, Nanda. Dia menatap mataku, tanpa senyum. Ini bukan soal perlu atau tidak. Ini soal aman atau tidak. Suasana di antara kami tiba-tiba berubah. Ada rasa aneh, bukan hanya tegang, tapi juga hangat di saat bersamaan. Aku tidak tahu apakah harus merasa terlindungi, atau justru khawatir semakin terikat. Sore menjelang malam, kami meninggalkan kantor bersama. Saat berjalan menuju parkiran, Nanda menatapku sekilas. Besok saya akan temui notaris lama ayah saya. Kita harus tahu siapa yang mengirimkan surat itu. Aku mengangguk. Saya ikut. Dia sempat menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, kita hadapi ini sama-sama. Di parkiran, sebelum masuk mobil, Nanda sempat berhenti. Ya biar, kata pelan. Jangan khawatir. Saya tahu kamu tidak bersalah. Aku hanya bisa menjawab lirih. Terima kasih. Untuk sesaat, suasana hening. Aku merasakan perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti sesuatu sedang tumbuh, tapi belum waktunya disebut apa. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap ponselku. Tidak ada pesan baru. Tapi rasa tenang belum datang, karena jauh di dalam hati aku tahu, jika benar dokumen itu palsu, maka orang yang memalsukannya pasti punya akses ke dalam perusahaan. Dan jika orang itu ada di dalam, berarti permainan ini baru saja dimulai. Pagi ini udara di kantor terasa berbeda. Tidak ada tawa ringan, tidak ada sapaan seperti biasanya. Semua orang berjalan lebih cepat, berbicara lebih pelan, seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu. Aku tahu penyebabnya. Kasus audit yang sedang berjalan telah membuat semua orang waspada, dan namaku, yang terpampang di pengumuman kemarin, kini menjadi bahan pembicaraan diam-diam di setiap sudut. Aku berusaha menatap lurus ke depan, pura-pura tidak mendengar apapun. Tapi jujur saja hatiku lelah. Aku hanya ingin membersihkan nama baikku dan hidup tenang kembali seperti dulu. Sekitar pukul 10, Nanda memanggilku ke ruangannya. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Putri, katanya tanpa basa-basi, aku sudah bertemu notaris yang dulu bekerja sama dengan ayahku. Aku duduk pelan. Bagaimana hasilnya? Surat itu tidak terdaftar di arsip notaris manapun. Artinya dokumen itu sepenuhnya palsu. Aku menatapnya, setengah lega, setengah takut. Berarti ada yang benar-benar ingin menjebak kita. Nanda mengangguk. Dan aku curiga ini bukan pekerjaan orang luar. Aku menatapnya tak percaya. Maksud kamu orang dalam perusahaan? Iya, katanya pelan. Aku sudah melihat log aktivitas komputer Reno, staf IT. Ada aktivitas mencurigakan 2 minggu sebelum ayahku, sebelum pergantian jabatan. Aku mencoba mencerna. Reno itu orang pendiam, kataku. Sulit percaya dia bisa terlibat sejauh itu. Nanda menatapku tajam. Justru karena dia pendiam, tidak banyak diperhatikan, tapi punya akses ke data semua karyawan, termasuk akunmu. Aku terdiam. Siang itu, kami berdua menelusuri data lama di komputer kantor bagian arsip digital. Aku duduk di kursi sebelah Nanda. Ia fokus menatap layar monitor, jarinya cepat di atas keyboard. Suasana begitu hening sampai hanya terdengar suara kipas pendingin komputer. Sesekali kami saling menatap. Tidak lama, tapi cukup untuk membuat jantungku berdebar tanpa alasan jelas. Putri, katanya tiba-tiba tanpa menoleh, kamu tidak perlu takut. Aku tahu siapapun yang menjebakmu, pasti bukan kamu pelakunya. Aku menatapnya. Kamu yakin bisa buktikan itu? Ia berhenti mengetik lalu menoleh menatapku langsung. Kalau aku bisa mempertaruhkan nama keluargaku, masa aku tidak bisa mempertahankan nama baikmu? Aku tidak bisa menjawab, hanya menunduk, menyembunyikan perasaan yang mulai sulit dijelaskan. Beberapa jam kemudian, Nanda menemukan sesuatu. Ini dia, katanya pelan. File yang dihapus 2 minggu lalu. Aku mendekat. Di layar terlihat nama pengguna, Renoid Admin. Namun di bawahnya ada catatan sistem kecil, executed by root. Aku mengerutkan dahi. Apa itu berarti akun Reno diretas? Nanda mau nangguk pelan. Bisa jadi. Seseorang menggunakan akun admin untuk menghapus data, lalu meninggalkan jejak atas nama Reno. Aku merasa bulu kuduku meremang.
Berarti bukan Reno pelakunya. Belum tentu, jawab Nanda hati-hati. Tapi jelas, ini lebih besar dari yang kita kira. Ia menatapku lagi. Putri, aku minta tolong satu hal. Mulai besok, jangan buka email kantor. Jangan login dari perangkat pribadi. Aku khawatir ponselmu sudah dipantau. Aku hanya bisa mengangguk, walau dalam hati aku mulai takut. Sore hari, hujan turun deras. Kantor sudah mulai sepi, hanya beberapa orang yang masih lembur. Aku menatap jam tangan dan sudah hampir pukul 7 malam. Saat aku bersiap pulang, Nanda muncul di depan pintu ruanganku. Masih di sini? Tanyanya lembut. Aku tersenyum tipis. Menutup laporan harian. Lagi pula hujan belum reda. Ia berjalan mendekat, menatap keluar jendela. Dulu, ayahku selalu bilang, hujan itu saat yang tepat untuk menenangkan pikiran, katanya pelan. Aku menatapnya sekilas. Mungkin benar. Beberapa detik kemudian, ia berkata tanpa menoleh. Putri, kamu pernah menyesal bertahan di perusahaan ini? Pertanyaan itu membuatku terdiam lama. Akhirnya aku menjawab lirih, tidak. Aku hanya menyesal tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Ia menatapku. Dan untuk pertama kalinya sejak bekerja bersamanya, aku melihat sesuatu di matanya. Bukan sekadar simpati, tapi perasaan yang dalam dan jujur. Kalau begitu percayalah padaku dulu, katanya pelan. Aku menatapnya balik. Aku ingin tapi aku takut. Takut apa? Takut kalau nanti semua ini bukan cuma tentang perusahaan. Nanda diam, lalu berkata dengan nada lebih lembut. Mungkin memang bukan. Kami berdua saling menatap lama. Hening, hanya suara hujan yang mengisi ruang. Sampai akhirnya aku berdiri, mencoba mengalihkan suasana. Sebaiknya kita pulang. Sudah malam, Nanda mengangguk. Ia mengambil payung dari gantungan pintu, lalu menatapku sebentar. Aku antar. Aku sempat menolak, tapi ia hanya tersenyum tipis. Ini bukan tawaran, Putri. Ini keputusan. Kami berjalan di bawah payung yang sama, menembus hujan deras menuju parkiran. Langkah kami pelan, tapi entah kenapa tidak canggung. Di tengah jalan, Nanda sempat berhenti sebentar, menatap ke arahku. Besok mungkin akan ada keputusan sementara dari Dewan, katanya. Apapun hasilnya, jangan kaget. Aku mengangguk pelan. Baik, sebelum kami berpisah, ia menatapku sekali lagi. Kalau suatu hari nanti kamu harus memilih antara kebenaran dan rasa percaya, pilih yang membuatmu tetap manusia, bukan hanya benar. Aku tidak sepenuhnya paham maksudnya. Tapi kalimat itu tertanam dalam. Malamnya, di rumah, aku duduk di tepi ranjang, masih memikirkan kata-katanya. Di layar ponsel, tiba-tiba muncul satu pesan baru. Nomornya tidak dikenal. Dia tidak seperti yang kamu kira. Waspadalah terhadap orang yang paling kamu percayai. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Jantungku berdegup cepat. Apakah pesan itu tentang Nanda? Aku menatap layar lama, mencoba berpikir jernih. Lalu aku menulis balasan singkat. Siapa kamu? Tapi sebelum kukirim, sinyal ponselku tiba-tiba hilang. Layar menjadi gelap, dan di saat itu juga aku sadar, permainan ini belum selesai. Justru baru saja dimulai. Pagi itu aku datang ke kantor dengan perasaan yang berat. Pesan dari nomor tak dikenal semalam masih tersimpan di pikiranku. Dia tidak seperti yang kamu kira. Waspadalah terhadap orang yang paling kamu percayai. Kata-kata itu terus berputar di kepalaku. Aku tidak tahu harus mempercayai siapa lagi. Selama ini hanya Nanda yang ada di pihakku. Tapi bagaimana kalau ternyata pesan itu benar? Aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Namun begitu masuk ke kantor, sesuatu langsung terasa aneh. Beberapa rekan kerja berhenti bicara ketika aku lewat. Tatapan mereka bukan lagi rasa ingin tahu seperti dulu, tapi seperti kasihan. Aku belum sempat bertanya ketika sekretaris Dewan datang menghampiri. Bu Putri, maaf. Dewan ingin bertemu dengan ibu sekarang. Aku menatapnya bingung. Untuk apa? Ia menunduk pelan. Mereka ingin membicarakan hasil sementara dari pemeriksaan internal. Hatiku langsung berdegup cepat. Ruang rapat Dewan terasa dingin dan kaku. 5 orang duduk di hadapan meja panjang, dengan wajah tanpa ekspresi. Aku bisa melihat Nanda di ujung meja, menatap laptop di depannya tanpa bicara. Ketua Dewan membuka pertemuan. Bu Putri, hasil sementara menunjukkan bahwa dokumen saham yang ibu temukan adalah palsu. Namun, ada catatan aktivitas yang menunjukkan bahwa komputer Anda pernah digunakan untuk membuka file tersebut sebelum dilaporkan. Aku menelan ludah. Saya memang membukanya, tapi hanya untuk memeriksa keaslian dokumen, bukan mengubah apapun. Salah satu anggota Dewan bertanya,
Apakah ada orang lain yang menggunakan komputer Anda? Saya tidak tahu, jawabku jujur. Tapi sistem di kantor ini bisa diakses oleh staf IT, termasuk Reno. Ketua Dewan mengangguk. Baik, kami akan terus menyelidiki. Tapi untuk sementara, Ibu diminta mengambil cuti selama penyelidikan berjalan. Aku menatap Nanda, mencari dukungan, namun ia tetap diam, matanya tidak beralih dari layar. Dadaku terasa sesak, aku berdiri pelan. Baik, kalau itu keputusan Dewan, saya akan patuhi. Sebelum keluar ruangan, aku menatap Nanda sekali lagi. Ia tidak menatap balik. Di luar ruang rapat, langkahku terasa berat. Rasanya seperti dunia menolak keberadaanku. Begitu pintu lift menutup, air mataku akhirnya jatuh juga. Bukan karena sedih, tapi karena kecewa. Aku merasa sendirian lagi. Sesampainya di rumah, aku duduk di ruang tamu, menatap laptop pribadiku. Rasanya aku harus mencari tahu sendiri kebenarannya. Kalau memang komputerku pernah dipakai untuk membuka file itu, aku ingin tahu kapan dan oleh siapa. Aku membuka log aktivitas lama yang tersimpan otomatis di penyimpanan awan. Beberapa file muncul dengan catatan waktu akses. Dan di antara semuanya, satu baris kecil membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. File dibuka pada pukul 21.47. Pengguna eksternal, Nanda PR. Aku menatap layar lama, tidak percaya. Tanganku gemetar. Itu nama pengguna milik Nanda. Aku ingin berpikir positif. Mungkin dia memeriksa file itu untuk keperluan audit. Tapi kenapa menggunakan akses dari komputer Q? Dan kenapa tidak pernah memberitahuku? Aku menutup laptop perlahan. Kepalaku penuh dengan pertanyaan. Tapi yang paling kuat adalah rasa takut. Bagaimana kalau pesan itu benar? Waspadalah terhadap orang yang paling kamu percayai. Keesokan paginya, aku memutuskan menemui Reno di luar kantor. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota. Reno tampak gugup, matanya menatap ke arah sekitar sebelum duduk di depanku. Ada apa, Bu? Tanyanya. Aku langsung menunjukkan salinan log dari laptopku. Reno, kamu tahu tentang ini? Ia menatap layar, lalu wajahnya langsung berubah. Bu, dari mana Ibu dapat ini? Dari cadangan otomatis laptop saya. Reno menatapku dalam-dalam. Kalau ini benar, berarti sistem kantor sudah dimanipulasi. Hanya seseorang di level tertinggi yang bisa melakukan itu. Aku menelan ludah. Maksudmu, Nanda? Reno diam. Tapi kenapa dia harus menjebakku? Tanyaku dengan suara bergetar. Reno menggeleng. Saya tidak tahu. Tapi kalau Ibu ingin saya bantu mencari tahu, saya bisa coba akses log server pusat dari luar. Tapi itu berisiko. Aku mengangguk. Lakukan. Saya ingin tahu kebenarannya. Malam harinya, Reno mengirim pesan singkat. Saya menemukan sesuatu. Tapi jangan bilang siapapun. Kita harus ketemu langsung. Aku menatap layar ponsel. Jantungku berdebar cepat. Aku merasa sedang melangkah di jalur yang berbahaya. Namun aku tidak punya pilihan lain. Beberapa menit kemudian pesan baru masuk. Bukan dari Reno. Dari nomor tak dikenal. Nomor yang sama seperti sebelumnya. Kamu mencari kebenaran di tempat yang salah. Dia bukan musuhmu. Tapi dia menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari itu. Aku tidak paham maksudnya. Siapa dia? Nanda Reno? Atau seseorang yang lain? Aku mencoba menelepon Reno, tapi panggilanku tidak tersambung. Nomornya tiba-tiba tidak aktif. Aku duduk di kursi ruang tamu, menatap keluar jendela. Di luar, angin berhembus kencang, membuat tirai berayun pelan. Aku mulai merasa, apapun yang terjadi, aku sudah terlalu jauh masuk ke permainan ini. Dan di saat yang sama, ada suara ketukan pelan di pintu depan. 3 kali. Aku menahan napas, berjalan perlahan ke arah pintu. Begitu kubuka, seseorang berdiri di sana, basah kuyup oleh hujan dengan wajah tegang. Itu Nanda. Putri, katanya cepat. Kita harus bicara. Sekarang. Nanda berdiri di depan pintu rumahku, basah kuyup. Hujan malam itu turun deras sekali. Wajahnya tegang, matanya tajam tapi penuh sesuatu yang tidak bisa kuartikan, antara panik dan takut. Aku mempersilakannya masuk. Kenapa datang malam-malam begini? Tanyaku. Ia tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah jendela beberapa detik, memastikan sekeliling aman, baru kemudian berkata, ada sesuatu yang harus kamu tahu, dan kamu tidak boleh panik. Nada suaranya membuat jantungku berdebar. Aku duduk mencoba tenang. Silakan bicara, kataku pelan. Nanda menarik napas panjang. Putri, sistem perusahaan kita telah diretas. Aku baru tahu sore tadi setelah menerima laporan dari pusat data. Ada seseorang yang menyalin seluruh arsip digital saham perusahaan, termasuk semua data pribadi karyawan senior. Aku menatapnya. Siapa pelakunya? Belum tahu pasti, jawabnya cepat.
Tapi semua jejak mengarah ke akunmu. Aku terdiam. Rasanya seperti tertusuk oleh kata-kataku sendiri. Aku tahu kamu tidak melakukannya, lanjut Nanda. Tapi ada yang membuatnya seolah kamu pelakunya. Ia berjalan mondar-mandir, tampak gelisah. Aku curiga, ini bukan soal uang atau saham lagi. Ini sudah menyangkut sesuatu yang jauh lebih besar. Aku menatapnya dengan mata penuh tanya. Apa maksudmu? Ener berhenti manapa. Putri. Sebelum ayahku meninggalkan perusahaan, dia menandatangani kontrak besar dengan mitra luar negeri. Proyek itu bernilai ratusan miliar. Tapi di dalam dokumen itu ada nama yang tidak seharusnya ada. Nama seseorang yang bukan anggota direksi. Namamu. Aku tertegun. Namaku? Ia mengangguk. Dan itu alasan kenapa kamu dijadikan target. Karena kalau kontrak itu terbongkar, kamu akan terlihat seolah ikut menikmati keuntungan ilegal. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan napas. Tidak mungkin. Aku bahkan tidak tahu proyek itu ada. Aku tahu, katanya cepat. Dan itu sebabnya aku datang malam ini. Aku tidak ingin kamu dijadikan kambing hitam. Aku berdiri, mencoba berpikir jernih. Tapi siapa yang bisa menaruh namaku di sana? Semua dokumen seperti itu dikontrol langsung oleh dewan dan notaris. Nanda menatapku lama, lalu berkata pelan. Orang yang punya akses ke semua dokumen itu adalah aku terpaku. Jadi kamu, bukan aku yang melakukannya, potongnya cepat. Tapi akun direktur utama lama, yaitu akun ayahku, dulu aku yang kelola setelah dia pensiun. Dan sekarang akun itu digunakan lagi, padahal sudah nonaktif sejak aku menjabat. Aku menatapnya dalam-dalam. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Nanda menunduk. Karena aku tidak tahu siapa yang bisa kupercaya. Aku juga sempat curiga padamu. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Jadi selama ini kamu juga mencurigaiku? Ia mengangguk pelan. Aku harus melindungi perusahaan dulu sebelum siapapun. Tapi setelah melihat data terbaru, aku sadar kamu juga korban. Aku berjalan menjauh memegang kepala. Semua ini terlalu rumit, Nanda. Aku kehilangan pekerjaan, kehilangan nama baik, dan sekarang aku bahkan tidak tahu siapa yang benar-benar di pihakku. Nanda mendekat perlahan. Putri, aku tahu kamu kecewa padaku, tapi sekarang bukan waktunya saling menyalahkan. Aku datang karena seseorang sudah mengincar kita berdua. Aku menatapnya cepat. Maksudmu? Ia mengambil ponselnya, menunjukkan satu pesan anonim. Berhenti mencari kebenaran. Atau file lengkap kontrak itu akan muncul ke publik. Pesan itu dikirim 1 jam sebelum ia datang ke rumahku. Aku menatap layar itu lama, lalu menatap wajahnya. Jadi mereka mengawasi kita? Iya, katanya pelan. Setiap langkah kita. Suasana di ruang tamu menjadi hening. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Nanda akhirnya duduk, memijat pelipis. Putri, aku harus tanya satu hal. Tolong jawab jujur. Kamu pernah menerima file digital dari ayahku? Surat, pesan atau apapun? Aku menggeleng cepat. Tidak pernah, kenapa? Karena aku baru tahu file itu dikirim dari alamat surel pribadinya beberapa minggu sebelum dia berhenti. Ya, dan file itu dikirim ke alamat emailmu. Aku terpaku. Email pribadiku? Iya, jawabnya yakin. Alamat yang tidak terhubung dengan kantor. Aku mencoba mengingat. Dulu memang pernah ada satu pesan lama dari alamat yang mirip dengan nama Pak Rudi. Aku pikir spam, dan aku hapus tanpa membuka isinya. Jantungku berdegup cepat. Kalau begitu, file itu bisa jadi kuncinya. Nanda menatapku. Kita harus cari tahu. Bisa jadi, semua jawaban ada di situ. Beberapa jam kemudian, kami duduk di depan laptopku. Aku mencoba membuka arsip email lama. Tangan Nanda sedikit gemetar saat ia membantu mengetik. Ia duduk cukup dekat hingga aku bisa merasakan ketegangan di tubuhnya. Setelah beberapa menit, satu pesan muncul di layar. Dari rudy@securemail.id. Tanggal 2 minggu sebelum ia meninggalkan perusahaan. Subjeknya hanya satu kata, Putri. Aku menatap Nanda. Kita buka? Ia mengangguk pelan. Kita buka. Begitu pesan itu dibuka, hanya ada satu kalimat di dalamnya. Kalau sesuatu terjadi padaku, percayalah pada Nanda. Tapi jangan pernah biarkan dia tahu isi file yang kusimpan di drive ini. Aku terdiam. Nanda juga. Ia menatapku dengan ekspresi sulit dijelaskan, antara terkejut dan bingung. Kenapa ayahku menulis seperti itu? Katanya pelan. Aku menatap layar. Ada lampiran di bawah. Kami mengkliknya. File terenkripsi muncul, tapi tidak bisa dibuka tanpa sandi. Nanda menatapku. Kamu tahu kata sandinya?
Aku menggeleng. Tidak. Tapi aku tahu satu hal. Ayahmu tidak ingin kamu membukanya. Ia menatapku dalam, matanya seperti menyimpan rasa sakit yang sulit ia sembunyikan. Berarti, ayahku menyembunyikan sesuatu dariku. Sesuatu yang berhubungan dengan kamu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kepalaku berputar, pikiranku kacau. Apa sebenarnya hubungan antara Pak Rudi, aku, dan file misterius ini? Nanda berdiri, menatapku dengan ekspresi yang berat. Putri, aku tidak akan memaksa kamu memberitahu isi file itu. Tapi aku butuh tahu, apakah kamu benar-benar tidak tahu apa-apa? Aku menatap matanya. Demi Tuhan, aku tidak tahu apapun. Aku hanya ingin nama baikku bersih. Nanda menatapku lama, lalu berkata dengan suara rendah. Aku percaya kamu. Tapi mulai sekarang, jangan percaya siapapun. Termasuk aku. Aku terdiam. Kenapa kamu bilang begitu? Ia menatap ke arah jendela. Karena aku tidak yakin, apa yang sebenarnya sedang kulakukan ini masih benar. Atau justru bagian dari permainan mereka. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi saat itu juga ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia mengangkat, dan suaranya langsung berubah tegang. Siapa ini? Tidak ada jawaban. Hanya satu kalimat terdengar dari seberang. Kalian berdua sudah terlambat. File itu bukan rahasia lagi. Nanda menatapku cepat. Putri, kita harus pergi dari sini sekarang. Malam itu aku bahkan tidak sempat mematikan lampu ruang tamu. Nanda menarik tanganku, dan kami berlari keluar rumah di bawah derasnya hujan. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi nada suaranya saat menerima panggilan tadi terlalu serius untuk diabaikan. Mobil hitam milik Nanda menunggu di depan rumah. Kami masuk tanpa bicara, hanya suara hujan dan deru mesin yang terdengar. Bisa jelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku akhirnya, menahan gemetar. Nanda menggenggam setir kuat-kuat. File itu, Putri. Seseorang sudah mendapatkannya lebih dulu dari kita. Aku menatapnya. Bagaimana bisa? File itu terenkripsi. Berarti ada orang ketiga yang punya kata sandinya. Jawabnya cepat. Dan kalau mereka berani meneleponku langsung, itu artinya mereka tahu kita berdua sedang bersama. Aku menelan ludah. Jadi mereka memantau kita? Ia menatap kaca spion. Sepertinya iya. Kami berhenti di sebuah rest area sepi di pinggir tol. Hujan masih turun deras, membuat suara genting di atap terdengar seperti langkah-langkah kecil yang tak berhenti. Aku duduk diam, mencoba mengatur napas. Nanda menatap keluar jendela, lalu berkata pelan, Putri, aku harus jujur padamu. Ini bukan pertama kalinya aku mendapat ancaman seperti itu. Aku menatapnya cepat. Apa maksudmu? Sejak 3 bulan lalu, katanya pelan, ada seseorang yang mencoba membujukku menjual saham perusahaan ke pihak luar. Aku menolak. Dan sejak itu, pesan-pesan aneh mulai masuk ke email pribadiku. Ia berhenti sebentar, lalu menatapku. Semua pesan itu selalu menyebut satu nama. Namamu. Aku terdiam. Namaku? Iya, jawabnya pelan. Mereka bilang aku harus waspada padamu, bahwa kamu bukan sekadar sekretaris biasa. Aku tersenyum miris. Lucu ya, dunia ini bisa sekejam itu. Aku dituduh dari 2 arah sekaligus. Ia menghela napas. Aku tahu. Tapi sejak malam ini, aku yakin kamu bukan orang yang mereka maksud. Karena kalau kamu pelaku, kamu tidak akan kaget soal file itu. Aku menunduk. Tapi kenapa mereka terus melibatkan aku? Ia menatapku serius. Mungkin karena kamu satu-satunya orang yang ayahku percayai sebelum dia pergi. Dan itu berarti, kamu mungkin menyimpan sesuatu tanpa sadar. Aku memandangnya lama. Sesuatu seperti apa? Entah, jawabnya. Mungkin petunjuk. Mungkin pesan tersembunyi. Mungkin tiba-tiba ponselnya berbunyi lagi. Nomor yang sama. Ia mengangkat dengan hati-hati, menekan loudspeaker agar aku bisa dengar. Suaranya kali ini berbeda. Tenang, tapi menakutkan. Kalian mencari file itu, padahal jawabannya sudah di tangan kalian. Aku menatap Nanda cepat. Apa maksudnya? Lihat foto lama kalian bersama Rudi di ruang arsip. Di situ kuncinya. Telepon terputus. Kami saling pandang, tidak percaya. Foto di ruang arsip? Gumamku. Tapi itu sudah ditutup sejak audit kemarin. Nanda menatapku tegas. Kita harus ke sana malam ini. Setengah jam kemudian kami tiba di gedung kantor pusat. Gerimis masih turun, jalanan sepi. Nanda menggunakan kartu akses pribadinya. Pintu utama terbuka dengan bunyi klik pelan. Kami melangkah masuk. Lampu-lampu kantor sudah dimatikan. Hanya cahaya redup dari lampu emergency yang menerangi lorong panjang itu. Langkah kami bergema pelan di lantai marmer. Aku menelan ludah,
mencoba menghilangkan rasa takut. Begitu sampai di ruang arsip lama, Nanda menyalakan senter dari ponselnya. Debu tipis menutupi meja-meja dan rak berkas. Di dinding sisi kiri, tergantung beberapa foto besar, termasuk foto lama saat aku menerima penghargaan dari Pak Rudi 5 tahun lalu. Ini fotonya, kataku sambil mendekat. Nanda mengamatinya. Kamu masih ingat kapan foto ini diambil? Aku mengangguk, hari terakhir sebelum proyek luar negeri itu dimulai. Ia menyinari bagian bingkai, lalu berkata pelan, "Lihat di sini." Ada celah kecil di belakang figura. Ia melepas sekrup bawahnya pelan-pelan. Dan benar saja, di baliknya ada sesuatu. Sebuah flash disk kecil berwarna hitam, dibungkus plastik bening. Aku menatap benda itu lama, nyaris tidak percaya. "Jadi, ini yang mereka cari?" "Sepertinya iya," jawab Nanda, suaranya nyaris berbisik. "File yang ayahku sembunyikan." Aku menggenggam flash disk itu erat. Tapi bagaimana bisa berada di balik fotoku? Nanda menatapku dengan tatapan tajam namun lembut. Mungkin karena ayahku percaya padamu lebih dari siapapun. Kami keluar dari ruangan itu dalam diam. Namun begitu melewati lorong, terdengar suara langkah dari ujung koridor. Bukan langkah kami, pelan tapi pasti, mendekat. Aku memegang lengan Nanda. Ada orang lain. Ia menatap ke arah ujung lorong. "Sembunyi di balik pintu itu," bisiknya. Kami bersembunyi di balik ruang rapat. Dari celah pintu, aku melihat seseorang berpakaian hitam berjalan masuk ke ruang arsip. Tempat kami baru saja ambil flash disk itu. Orang itu menyalakan senter, memeriksa area sekitar, lalu berdiri lama di depan dinding kosong tempat foto tadi tergantung. Ia menatap lurus ke arah tempat kami sembunyi, seolah tahu kami ada di sana. Aku menahan napas. Nanda menggenggam tanganku erat, memberi isyarat untuk diam. Orang itu akhirnya pergi, meninggalkan gedung tanpa melihat kami. Begitu suasana tenang, Nanda menarik napas panjang. "Putri, kita tidak bisa pulang malam ini. Mereka tahu kita sudah punya file ini." Aku mengangguk pelan, jantungku masih berdebar. "Lalu kita mau kemana?" Nanda menatap ke arah jendela, hujan masih turun pelan, ke tempat yang tidak pernah mereka sangka. Rumah lama ayahku di Lembang. Aku menatapnya bingung. "Rumah yang sudah ditutup sejak lama itu?" "Iya," katanya. "Kalau benar file ini kunci segalanya, aku yakin ayahku sudah menyiapkan sesuatu di sana." Kami kembali ke mobil. Udara di luar semakin dingin. Aku bersandar di kursi, menatap lampu kota yang menjauh di belakang. Sementara Nanda fokus menyetir, matanya tajam ke arah jalan. Di antara keheningan, ia tiba-tiba berkata tanpa menatapku, "Putri, kalau ternyata semua ini berakhir buruk, aku cuma ingin kamu tahu satu hal." Aku menoleh. "Apa?" Ia menelan ludah pelan. "Aku tidak pernah berpura-pura padamu." Aku menatapnya lama. "Termasuk soal perasaanmu?" Tanyaku lirih. Ia menghela napas, tersenyum samar. "Itu yang paling jujur dari semuanya." Aku menunduk, menatap tanganku yang gemetar. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya malam itu aku merasa aman. Walau dunia di sekitar kami sedang hancur perlahan. Dan di luar sana, hujan belum berhenti. Perjalanan menuju Lembang malam itu terasa panjang dan sunyi. Kabut mulai turun, menutupi jalan berliku di antara pepohonan. Mobil kami perlahan menembus udara dingin pegunungan. Hanya suara mesin dan detak jantungku yang terdengar. Nanda tampak fokus menyetir. Wajahnya serius tapi matanya menyimpan beban berat. Aku melirik ke arahnya sesekali, mencoba membaca pikirannya, tapi tidak ada yang bisa kutebak dari ekspresi itu. "Sudah lama sekali aku tidak ke rumah ini," katanya tiba-tiba, memecah kesunyian. "Terakhir kali aku masih SMA, ayah sering kesini kalau ingin menyendiri." Aku bertanya pelan, "Kamu yakin aman ke sana?" "Iya," jawabnya mantap. "Tidak banyak orang tahu keberadaannya. Bahkan dewan direksi pun tidak." Aku menatap jalanan berkabut di depan. "Kalau benar ayahmu menyimpan rahasia di sana, kenapa harus melibatkanku?" Nanda tidak langsung menjawab. Setelah beberapa detik, ia berkata lirih, "Mungkin karena kamu orang terakhir yang benar-benar dia percayai." Aku terdiam. Kata-kata itu menggema lama di kepalaku. Kami tiba di depan rumah besar yang sudah lama kosong. Cat dindingnya mulai pudar, namun bangunannya masih kokoh. Begitu masuk, aroma kayu tua dan debu langsung menyergap. Lampu-lampu mati, hanya sinar bulan dari jendela yang memberi cahaya samar. "Dulu, rumah ini tempat ayah menulis semua dokumen penting," ujar Nanda. Ia menyalakan senter dan berjalan ke ruang kerja di lantai 2. Ruangan itu masih seperti tersimpan dalam waktu.
Meja besar dari kayu jati, rak buku penuh map, dan di sudut ruangan ada sebuah piano tua. Aku mendekati piano itu, menyentuh permukaannya yang berdebu. "Ayahmu bisa main piano?" Tanyaku pelan. Nanda tersenyum samar. "Setiap malam minggu. Biasanya aku duduk di tangga, dengar dia main sambil kerja. Lagu favoritnya, Kenangan yang Hilang." Aku mengangguk pelan, menyentuh tuts piano perlahan. Satu nada terdengar, tapi bunyinya aneh. Tutsnya terasa lebih keras daripada yang lain. "Nanda, coba sini," panggilku. Ia mendekat. "Ada apa?" "Tuts ini, kayaknya beda." Ia menekan tuts itu, lalu mengerutkan kening. Dengan hati-hati, ia membuka panel kayu di atasnya. Dan di balik panel itu, ada sebuah kotak kecil, terbungkus kain flanel abu-abu. Kami saling pandang. Nanda membuka kotak itu pelan. Di dalamnya ada surat tulisan tangan dan kunci kecil berukir inisial RP. Aku membaca nama itu pelan. "Rudy Prasetyo." Nanda mengangguk. "Inisial ayahku." Ia mengambil surat itu dan menyerahkannya padaku. "Kamu yang buka," katanya dengan suara rendah. Tanganku gemetar saat ku buka lipatan kertas itu. Tulisan tangan Pak Rudy masih rapi dan tegas. "Untuk Putri. Jika kamu membaca surat ini, berarti aku tidak lagi bisa menjelaskan semuanya secara langsung. Aku menitipkan sesuatu padamu bukan karena aku ingin memberatkanmu, tapi karena aku percaya kamu akan menjaga kebenaran lebih dari siapapun." Aku menelan ludah, melanjutkan. "Nanda adalah anak yang baik, tapi terlalu mudah percaya pada sistem yang salah. Jika dia menemukan kunci ini, biarkan dia tahu apa yang sebenarnya kulindungi selama ini. Rahasia tentang perusahaan dan tentang dirinya sendiri." Aku berhenti membaca. "Nanda, rahasia tentang dirimu sendiri?" Ia menatapku, wajahnya menegang. "Maksudnya apa itu?" Aku melanjutkan bagian terakhir surat itu. "Kunci ini akan membuka laci bawah meja kerjaku di kantor lama. Di dalamnya ada dokumen asli yang tidak boleh jatuh ke tangan siapapun. Tapi ingat Putri, jika kamu membuka kebenaran itu, kamu harus siap kehilangan seseorang yang kamu sayangi." Tanganku gemetar. Aku menatap Nanda dengan pandangan bingung dan takut bersamaan. "Apa maksud ayahmu dengan kehilangan seseorang yang kamu sayangi?" Tanyaku pelan. Nanda menggeleng. "Aku tidak tahu. Tapi kalau ayah menulis itu, pasti sesuatu yang serius." Kami duduk lama di ruang kerja itu tanpa bicara. Angin malam berhembus melalui jendela, membuat tirai bergerak pelan. Suasana sunyi, tapi pikiranku berisik sekali. Akhirnya Nanda berkata, "Putri, besok pagi kita kembali ke kantor. Kita buka laci itu dan lihat apa yang sebenarnya ayah sembunyikan." Aku mengangguk pelan, tapi hatiku tidak tenang. Bagaimana kalau yang dia sembunyikan malah menghancurkan segalanya? "Kalau begitu," katanya lembut, "lebih baik kita tahu sekarang daripada hidup dalam kebohongan selamanya." Aku menatap wajahnya lama. Dalam cahaya redup, wajah Nanda terlihat lelah tapi tulus. Entah kenapa, aku merasa ingin percaya padanya. Meski logika menyuruhku berhati-hati, ia meraih tanganku perlahan. "Terima kasih karena tetap bersamaku, Putri." Aku menunduk, merasakan kehangatan di genggamannya. Selama kebenaran belum terbuka, aku tidak akan pergi. Kami saling menatap. Hanya tatapan, tak perlu kata-kata. Lalu aku menatap piano tua itu lagi, tempat surat itu ditemukan. Pikiran terakhir yang muncul di kepalaku malam itu hanya satu. Apa sebenarnya yang disembunyikan Pak Rudy? Tentang Nanda dan tentang aku? Pagi mulai menyapa perlahan. Kabut lembang menipis, sinar matahari menembus jendela besar rumah tua itu. Kami bersiap turun ke mobil, membawa flash disk, surat, dan kunci kecil berinisial RP. Sebelum meninggalkan rumah, Nanda menatap ruangan itu sekali lagi. Dulu aku sering dengar ayah bilang, "Kebenaran tidak selalu membuatmu lega, tapi setidaknya membuatmu bebas." Aku memandangnya. "Kamu siap?" Ia menarik napas panjang. "Aku siap, Putri." Tapi sebelum kami sempat keluar, ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal lagi. Aku mengangkat dengan hati-hati. Suaranya pelan tapi jelas. Kunci itu bukan milik kalian. Kalau kalian tetap membukanya, seseorang akan terluka. Telepon langsung terputus. Aku menatap Nanda. Wajah kami sama pucat. Kami tahu sejak saat itu, permainan sebenarnya baru saja dimulai.
Pagi itu udara terasa berat. Langit Jakarta mendung, seolah tahu bahwa hari ini akan ada sesuatu yang tidak bisa kami tarik kembali. Kami tiba di kantor sebelum jam kerja dimulai. Gedung masih sepi. Lorong-lorong panjang itu kini terasa asing, dingin, sunyi, dan menyimpan banyak rahasia. Aku berjalan di belakang Nanda menuju ruang kerjanya, yang dulu juga milik ayahnya. Kunci kecil berinisial RP ku genggam erat di tanganku. Rasanya seperti membawa masa lalu yang siap meledak kapan saja. Laci bawah meja ini, kata Nanda sambil berlutut. Ia mencoba membukanya. Benar saja, terkunci rapat. Aku menyerahkan kunci kecil itu. Tangannya sempat ragu sesaat sebelum memutarnya perlahan. Klik, laci terbuka. Di dalamnya ada sebuah map coklat tua bertuliskan tangan dokumen asli kontrak luar negeri. Namun di bawahnya ada amplop putih dengan tulisan, "Untuk Putri. Jangan sampai Nanda membacanya sebelum waktunya, aku terpaku." "Kenapa harus aku?" Nanda menatapnya lama, lalu memandangku. "Kalau ayah menulis begitu, berarti kamu memang harus membacanya dulu." Aku mengangguk pelan, membuka amplop itu dengan hati-hati. Isinya 2 lembar surat dan 1 foto tua. Aku membaca pelan, dan setiap baris membuat jantungku berdetak lebih cepat. "Putri, kalau kamu membaca surat ini, artinya semuanya sudah terlambat untuk dijelaskan secara langsung. 5 tahun lalu, aku memintamu menjadi sekretarisku bukan karena kemampuanmu saja, tapi karena aku ingin memastikan kamu tetap dekat dengan seseorang." Aku berhenti sejenak, wajah Nanda menegang. "Dekat dengan siapa?" Aki melanjutkan yang membaca. "Anakku Nanda tidak pernah tahu kebenaran tentang asal-usul ibunya. Sebelum menikah, aku sempat menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Ratna. Ratna memiliki anak, seorang bayi perempuan yang kutinggalkan karena aku memilih jalan lain." Tanganku mulai bergetar. Nanda menatapku, bingung. Apa maksudnya? Aku tidak bisa bicara. Aku hanya terus membaca kalimat berikutnya. "Putri, kamu adalah anak dari Ratna." Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatap surat itu tak mampu berkata-kata. Nanda masih belum menyadari arah dari semua ini. Ia hanya menatapku, menunggu penjelasan. Aku menutup surat itu pelan, mencoba menelan kenyataan yang terasa terlalu berat untuk diucapkan. "Nan, suaraku bergetar. Apa? Aku anak dari wanita bernama Ratna." Ia mengerutkan kening. "Ratna, nama itu..." Aku menatapnya dengan mata basah. "Ratna adalah ibuku." Beberapa detik hening, lalu ekspresi Nanda berubah. Wajahnya memucat. "Putri, maksudmu?" Kalau surat itu benar, aku mengangguk perlahan. Suaraku nyaris tak terdengar. "Kita bersaudara." Ruangan itu mendadak sunyi sekali. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Nanda berdiri, berjalan mundur beberapa langkah, menatapku seperti tidak percaya. "Tidak, itu tidak mungkin. Ayahku tidak mungkin melakukan itu. Pasti salah." Aku menunduk, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku juga tidak mau percaya, tapi semuanya cocok. Umurku, waktunya, bahkan alasan kenapa beliau begitu protektif terhadapku. Nanda membalik surat itu, mencari penjelasan lain tapi tidak ada. Ia mengambil foto yang ada di amplop. Foto lama seorang wanita muda menggendong bayi. Wajahnya mirip sekali denganku saat kecil. Di belakang foto itu tertulis, "Untuk Nanda dan Putri. Maafkan ayah." Ia menjatuhkan foto itu. Suara jatuhnya kecil, tapi rasanya menghantam dadaku keras sekali. Kami duduk dalam diam. Tidak ada kata-kata yang bisa menjembatani kekacauan ini. Nanda akhirnya berkata pelan, "Jadi, semua ini alasan ayahku menulis kamu akan kehilangan seseorang yang kamu sayangi?" Aku mengangguk, mataku basah. "Iya, karena kita tidak seharusnya saling jatuh cinta." Ia menunduk, memejamkan mata, menggenggam kepalanya. "Tidak, ini tidak adil, Putri. Aku mencintaimu bukan karena masa lalu. Aku mencintaimu karena kamu membuatku hidup lagi setelah semuanya hancur." Aku tidak sanggup menjawab. Aku tahu perasaanku padanya pun tidak berubah. Tapi aku juga tahu batas yang tidak boleh kami lewati. "Semua ini sudah salah sejak awal," kataku lirih. Ia mengangkat wajahnya, matanya merah. "Tidak, aku tidak peduli apapun isi surat itu. Aku hanya tahu aku tidak bisa kehilangan kamu." Aku berdiri, menatapnya tegas walau suaraku bergetar. "Kamu harus peduli, Nanda. Karena kalau kita teruskan ini, kita bukan cuma menghancurkan diri kita, tapi juga warisan terakhir ayahmu." Hening. Hanya suara hujan di luar jendela yang mulai turun perlahan. Aku melangkah ke arah pintu. Tapi sebelum keluar, Nanda berkata dengan suara parau,
Kalau begitu, biar aku yang pergi. Tapi sebelum itu jawab satu hal, Putri. Aku berhenti. Apakah kamu benar-benar tidak mencintaiku lagi setelah tahu ini? Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap jendela, melihat pantulan wajahku yang lelah. Perasaan tidak bisa dihapus begitu saja, Nanda. Tapi cinta yang benar tahu kapan harus berhenti. Ia terdiam. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat seorang pria sekuat Nanda menunduk dengan mata berkaca-kaca. Aku melangkah pergi, meninggalkan ruangan itu dengan hati yang hancur. Membawa rahasia yang seharusnya tidak pernah kutemukan. Sudah seminggu sejak hari itu. Seminggu sejak aku membaca surat yang mengubah seluruh hidupku. Aku mengunci diri di rumah, mematikan semua notifikasi, bahkan menolak datang ke kantor. Setiap kali aku mencoba tidur, suara Nanda terus bergema di kepalaku. Aku tidak bisa kehilangan kamu, Putri. Kata-kata itu menempel seperti luka yang belum sembuh. Bukan karena aku ingin melupakannya, tapi karena aku tahu aku harus. Suatu sore, suara bel rumah berbunyi. Aku tidak ingin membuka, tapi suara di luar memanggil namaku pelan. Putri, tolong buka. Aku cuma ingin bicara. Aku langsung mengenali suaranya. Nanda. Aku sempat ragu, tapi akhirnya ku buka pintu. Dia berdiri di sana, basah oleh hujan, wajahnya tampak letih. Aku berusaha bersikap tegas. Kamu tidak seharusnya datang ke sini. Tapi aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, katanya pelan. Aku tahu semuanya rumit, tapi aku juga tahu kita tidak bisa pura-pura tidak saling peduli. Aku memalingkan wajah, menahan air mata. Kita tidak punya pilihan, Nanda. Dia melangkah lebih dekat. Selalu ada pilihan. Kita bisa menjauh dari masa lalu, mulai dari awal. Aku menggeleng, suaraku pelan tapi tegas. Tidak ada awal yang benar kalau fondasinya salah. Ia terdiam. Kami berdiri dalam diam. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Nanda kemudian berkata lirih. Aku sudah konsultasi ke pengacara pribadi keluarga. Surat itu bisa saja tidak memiliki dasar hukum. Ayahku memang pernah punya hubungan masa lalu, tapi tidak ada catatan resmi tentang anak lain. Aku menatapnya. Kamu berharap aku menganggap itu kabar baik? Dia mengangguk kecil. Aku berharap kamu mau memberi sedikit ruang untuk kemungkinan lain. Aku mendesah panjang. Dan kalau surat itu benar? Dia menatapku lama menelan ludah. Kalau benar, nah aku akan pergi, Putri. Tapi sebelum itu aku ingin memastikan semuanya jelas. Bukan hanya asumsi. Aku menunduk. Aku tahu benar kami perlu kepastian. Tapi yang kutakutkan bukan kebenarannya, melainkan bagaimana kami akan hancur jika ternyata semua itu sahih. Malam itu, kami duduk di ruang tamu. Nanda menatapku lama, seolah ingin mengingat wajahku selamanya. Aku membuatkan teh hangat, mencoba menjaga jarak, tapi suasana di antara kami terlalu berat untuk dipecah dengan basa-basi. Ia akhirnya berkata, dulu aku pikir cinta itu cukup, tapi ternyata cinta juga bisa jadi ujian paling berat. Aku tersenyum pahit. Dan kadang, cinta yang paling tulus justru yang harus dilepaskan. Kami saling pandang, hening. Lalu tanpa sadar tangannya menyentuh tanganku di atas meja. Aku seharusnya menariknya, tapi aku tidak bisa. Hangat, aman, tapi salah. Aku menutup mata, menarik napas dalam. Nanda, jangan buat semuanya semakin sulit. Aku cuma ingin kamu tahu, aku di sini bukan untuk melawan kenyataan. Aku cuma ingin kamu tahu, perasaanku tetap sama. Aku terdiam lama, lalu perlahan menarik tanganku dari genggamannya. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, buktikan dengan caramu melepaskan. Wajahnya menegang. Putri, karena kalau kamu memaksa, kamu bukan menyelamatkan cinta ini, kamu sedang menghancurkannya. Keesokan harinya, Nanda memutuskan untuk mengajukan cuti sementara dari perusahaan. Ia meninggalkan pesan singkat di mejaku. Aku akan ke Bandung mencari dokumen asli keluarga dari pengacara lama ayah. Jangan khawatir, aku tidak pergi untuk menghindar. Aku pergi untuk mencari kebenaran. Kalau semuanya sudah jelas, aku akan kembali. Nanda, aku membaca surat itu dengan tangan bergetar. Aku tahu ini bukan akhir dari kisah kami, tapi mungkin ini jeda yang dibutuhkan agar kami bisa bernapas. Hari-hari berikutnya terasa kosong. Aku kembali bekerja. Tapi semuanya terasa hampa tanpa suaranya, tanpa langkahnya di koridor. Tiap kali melihat meja kerjanya yang kosong, dadaku bergetar pelan. Sampai suatu malam, aku menerima sebuah pesan tak dikenal. Kebenaran tentang Nanda tidak seperti yang kamu pikirkan. Datang ke tempat lama ayahmu dulu bekerja sendiri.
Aku menatap layar ponsel lama. Siapa orang ini? Bagaimana dia tahu tentang ayahku dan Nanda? Aku berpikir panjang. Tapi satu hal pasti. Kalau aku tidak datang, aku mungkin tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku menatap foto Nanda di meja kerjaku, lalu berbisik pelan. Kalau ini caraku melindungimu, aku akan lakukan. Aku mengambil kunci mobil dan meninggalkan kantor dalam diam, tanpa tahu bahwa keputusan malam itu akan mengubah segalanya. Aku tiba di gedung tua di bilangan Menteng, tempat ayahku dulu bekerja sebelum wafat. Lampu jalan remang, udara malam lembab. Bangunan itu tampak sepi, tapi satu ruangan di lantai 2 menyala samar. Aku menatapnya dari luar. Ada rasa takut, tapi juga dorongan kuat untuk tahu kebenaran yang sudah terlalu lama membebaniku. Perlahan aku melangkah masuk, tangga kayu berderit di bawah langkahku. Begitu sampai di lantai 2, aku melihat sosok pria tua duduk di meja, menatapku seolah sudah menungguku lama. "Putri, akhirnya kamu datang," katanya lembut. Aku menatapnya hati-hati. "Anda siapa?" Ia tersenyum tipis. "Namaku Surya. Dulu aku sekretaris pribadi almarhum Pak Rudi, sebelum kamu." Aku menelan ludah. "Jadi Anda yang kirim pesan?" "Iya," jawabnya pelan. "Aku pikir sudah waktunya kamu tahu semuanya." Kebenaran yang tidak pernah sempat Pak Rudi jelaskan. Aku duduk perlahan, mencoba menenangkan diri. "Apa maksud Anda? Bukankah sudah jelas dari surat yang kutemukan? Aku anak dari wanita bernama Ratna. Itu artinya aku..." Surya mengangkat tangannya, memotong perkataanku. Itu justru yang ingin kuluruskan. Surat itu tidak sepenuhnya benar. Aku menatapnya terkejut. "Tidak benar? Tapi itu tulisan tangan Pak Rudi sendiri." Ia mengangguk. "Betul, tapi tidak semua ditulis dengan niat untuk diartikan secara harfiah." Aku mengerutkan kening, bingung. "Pak Rudi menulis surat itu saat keadaan perusahaan sedang genting," lanjut Surya. "Ada ancaman besar dari Dewan Direksi yang ingin menggulingkan posisi Nanda. Mereka tahu ada dokumen penting di tangan Pak Rudi, dokumen yang bisa menghancurkan karier beberapa petinggi. Saat itu, beliau takut seseorang akan menggunakan kamu untuk menekan Nanda." Aku tercekat. "Jadi maksudnya?" Surya menatapku dalam. "Pak Rudi menulis surat itu untuk melindungimu, Putri. Ia sengaja membuat seolah-olah kamu adalah anaknya agar orang-orang tidak berani menyentuhmu. Ia tahu hanya dengan membuat hubungan kalian tampak terlarang, kamu dan Nanda akan menjauh dan aman dari permainan politik perusahaan." Aku terdiam lama. Kata-katanya berputar di kepalaku. "Jadi aku bukan anaknya?" Tanyaku nyaris berbisik. Surya menggeleng pelan. "Tidak, kamu bukan darah dagingnya. Ibumu, Ratna, memang pernah mengenal Pak Rudi, tapi hanya sebagai rekan kerja lama. Tidak lebih." Air mataku jatuh begitu saja. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Semua beban yang menahan napasku selama ini seperti runtuh dalam sekejap. "Tapi kenapa Pak Rudi tidak menjelaskan langsung?" tanyaku. Surya menunduk. "Beliau berencana menjelaskannya setelah situasi aman. Sayangnya, takdir lebih cepat dari rencananya." Aku mengangguk pelan, mencoba mencerna semuanya. "Lalu, siapa yang mengirim ancaman lewat telepon waktu itu?" "Dewan Lama," jawabnya. "Mereka takut kebenaran soal dokumen luar negeri itu terbongkar. Tapi setelah Nanda menemukan kunci itu, mereka mundur. Karena mereka tahu, kebenaran sekarang ada di tangan orang yang paling tulus." Aku menarik napas panjang. "Nanda?" Surya menatapku lembut. "Dia anak yang baik, sama seperti ayahnya. Dan aku yakin, sekarang dia juga sedang berjuang menemukan kebenaran dari pihaknya sendiri." Beberapa jam kemudian aku kembali ke rumah. Kepalaku penuh pikiran, tapi hatiku terasa lebih ringan. Aku menatap surat Pak Rudi sekali lagi. Kini aku mengerti, itu bukan pesan tentang larangan, tapi perlindungan. Aku mengambil ponsel dan mengetik pesan untuk Nanda. "Aku tahu semuanya sekarang. Aku akan menunggumu di tempat biasa." WP tidak sampai 5 menit kemudian balasan masuk. Aku sudah di jalan pulang. "Jangan kemana-mana. Nanda." Malam itu, kami bertemu di taman kecil dekat kantor, tempat yang dulu sering kami datangi, untuk berbagi kopi dan cerita ringan. Nanda berjalan ke arahku perlahan. Matanya menatapku dengan campuran lega dan ragu. "Kamu sudah tahu semuanya?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. "Aku bertemu Pak Surya. Dia menjelaskan semuanya. Surat itu dibuat untuk melindungi kita, bukan memisahkan." Ia menatapku lama, seperti ingin memastikan aku tidak sedang bercanda. "Jadi, kita bukan..." Aku menggeleng cepat.
Tidak, aku bukan anak ayahmu. Wajahnya berubah seketika. Seolah beban bertonton jatuh dari pundaknya. Dia mengusap wajahnya pelan, menatap langit, lalu tertawa kecil. Tawa lega bercampur haru. Putri, kamu tidak tahu seberapa besar aku menahan diri untuk tidak menemuimu setelah semua itu. Aku menunduk, air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Dan aku tidak tahu harus bagaimana kalau ternyata kita memang... Dia mendekat perlahan, berhenti tepat di hadapanku. Matanya hangat, suaranya lembut tapi tegas. Sekarang kita tahu kebenarannya. Tapi biar bagaimanapun, aku tidak ingin cinta ini lahir dari luka masa lalu. Aku ingin cinta ini berdiri di atas kejujuran. Aku mengangguk pelan. Dan sekarang, semuanya sudah jujur. Kami saling pandang lama. Angin malam berhembus pelan. Dia mengulurkan tangannya, ragu, tapi tulus. Aku menyambutnya. Tidak ada kata-kata, hanya genggaman hangat yang penuh makna. Malam itu, di bawah cahaya lampu taman yang lembut, aku sadar. Terkadang Tuhan memang menulis kisah dengan cara yang rumit, tapi selalu dengan akhir yang indah bagi mereka yang sabar mencari kebenaran. Pagi itu terasa berbeda. Matahari menembus tirai kamarku lembut, seperti pertanda bahwa kabut panjang yang menutupi hidupku akhirnya mulai sirna. Aku menatap ponselku. Pesan dari Nanda masuk dini hari tadi. Aku sudah menemukan dokumen asli dari pengacara lama ayah. Kita perlu bicara. Ini bisa mengubah segalanya. Tanganku bergetar sedikit saat membaca pesan itu. Selalu seperti itu setiap kali menyangkut nama Pak Rudi. Tapi kali ini, bukan karena takut, melainkan karena aku tahu, apapun yang kami temukan hari ini akan menentukan arah hidup kami selanjutnya. Kami bertemu di ruang rapat kecil di kantor. Hanya kami berdua. Di atas meja, Nanda meletakkan map tebal berwarna abu-abu yang diikat dengan tali coklat. Ini dokumen yang selama ini disembunyikan ayah, katanya tenang. Tapi aku bisa melihat ketegangan di rahangnya. Aku menatap map itu. Isinya apa? Laporan dan bukti tentang proyek luar negeri yang melibatkan beberapa anggota Dewan Lama. Ada manipulasi dana besar. Ayah menutupinya waktu itu bukan karena terlibat, tapi karena ingin melindungi perusahaan dari kehancuran. Aku mengangguk pelan. Dan sekarang? Sekarang dokumen ini bisa membersihkan nama ayah sepenuhnya, tapi suaranya menurun. Jika ini dipublikasikan, banyak orang besar akan jatuh. Perusahaan akan terguncang. Saham bisa anjlok. Ribuan karyawan bisa kehilangan pekerjaan. Aku terdiam. Dilema besar. Jadi kamu harus memilih, lanjutnya. Antara membersihkan nama ayahmu atau menjaga stabilitas semua orang yang bekerja di bawah perusahaan ini. Aku menarik napas panjang. Dan kamu sendiri? Apa yang Sofidi? Nanda menatapku lekat-lekat. Kalau aku jujur, aku ingin semuanya bersih. Tapi aku juga tidak ingin menghancurkan orang-orang tak bersalah. Aku sudah lelah hidup di antara dua sisi yang saling bertabrakan. Aku memandangnya lama. Dalam hatiku ada sesuatu yang mengalir pelan. Rasa kagum dan haru sekaligus. Ia bukan sekadar penerus perusahaan, tapi seorang pria yang berani menanggung beban besar dengan hati yang bersih. Aku membuka map itu perlahan. Lembar demi lembar berisi laporan keuangan, tanda tangan, bahkan surat pribadi yang ditulis Pak Rudi sendiri. Di halaman terakhir, ada satu kalimat tulisan tangan yang membuatku terdiam lama. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Jika bukan olehku, biarlah oleh anak-anakku, yang tahu makna kejujuran lebih dari siapapun. Aku menatap tulisan itu, lalu menutup map perlahan. Nanda ketakutan. Mungkin ini bukan soal memilih siapa yang kalah atau menang. Mungkin ini tentang memilih cara menyampaikan kebenaran tanpa menghancurkan apapun. Ia mengerutkan kening. Maksudmu? Kita bisa membuka kebenaran itu dengan cara yang terhormat. Laporkan semua secara resmi. Tapi lewat lembaga hukum, bukan media. Biarkan mereka yang berwenang menindak, bukan kita yang menuduh. Nanda terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. Cara tenang tapi tegas. Ya, jawabku. Seperti caramu menghadapi hidup. Senyum kecil muncul di wajahnya. Ia menatapku lama, dan kali ini tanpa ragu menggenggam tanganku. Putri, kamu tahu, dari awal aku tidak hanya butuh sekretaris. Aku butuh seseorang yang bisa menuntunku tetap waras. Aku tersenyum, menahan air mata yang nyaris jatuh. Dan aku hanya ingin memastikan kamu tidak berjalan sendirian. Kami duduk berhadapan dalam diam yang tenang. Bukan lagi diam karena bingung, tapi karena damai. Segalanya kini jelas. Beberapa hari kemudian laporan resmi dikirim ke lembaga audit negara. Semua proses berjalan tanpa sorotan media.
Nama Pak Rudi akhirnya dibersihkan dari tuduhan, dan Dewan Direksi lama perlahan diganti dengan generasi baru yang lebih jujur. Nanda tidak mengejar popularitas dari keputusan itu. Ia bahkan menolak diwawancarai. "Cukup satu hal yang aku jaga," katanya saat kami berjalan di taman belakang kantor. "Nama baik ayah dan seseorang yang membuatku berani menghadapi semuanya." Aku menatapnya, tersenyum lembut. "Ayahmu pasti bangga." Ia menatap langit. Aku hanya berharap begitu. Angin sore berhembus pelan. Daun-daun jatuh satu persatu, seolah menandai babak baru dalam hidup kami. Tidak ada kebohongan, tidak ada rahasia lagi. Hanya dua hati yang saling mengerti tanpa perlu banyak bicara. Malam itu aku menulis di buku catatan pribadiku. Dulu aku pikir cinta hanya tentang memiliki. Sekarang aku tahu, cinta sejati adalah tentang mendukung, melindungi, dan menumbuhkan keberanian di hati orang yang kita sayangi. Kadang cinta tidak datang dengan keindahan instan, tapi dengan ujian yang membuatnya tumbuh lebih kuat. Aku menutup buku itu, menatap jendela. Di luar, lampu kota berkelip lembut, seperti bintang yang turun mendekat. Aku tahu, perjalanan ini belum benar-benar selesai. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak takut menghadapi masa depan. Karena kini, semua sudah menjadi jelas. Sudah 6 bulan berlalu sejak semuanya berubah. Perusahaan kini berjalan dengan tenang, transparan, dan lebih manusiawi. Dewan baru terbentuk, suasana kerja terasa damai, dan nama Pak Rudi kini terukir di dinding lobi utama. Rudi Prasetyo, pemimpin yang menjaga kejujuran di atas segalanya. Setiap kali aku melewati tulisan itu, hatiku terasa hangat. Aku tahu, perjuangan kami tidak sia-sia. Aku masih menjabat sebagai sekretaris pribadi. Tapi kini posisiku lebih dekat sebagai rekan kerja. Hubunganku dengan Nanda juga berubah. Bukan lagi sesuatu yang penuh rahasia atau keraguan, melainkan sesuatu yang sederhana tapi dalam. Kami tidak terburu-buru mendefinisikan segalanya. Kami hanya berjalan berdampingan, saling memahami arah langkah masing-masing. Setiap pagi, Nanda selalu datang ke ruanganku sambil membawa 2 gelas kopi. Tanpa perlu banyak kata, ia meletakkannya di mejaku dan tersenyum. "Aku tahu kamu belum sempat sarapan." Aku pura-pura mendesah. "Kamu hafal banget ya?" Dia terkekeh. "Aku belajar dari 6 bulan penuh kekhawatiran." Kami tertawa kecil. Tidak ada drama besar, tidak ada air mata lagi. Hanya ketenangan yang dulu terasa mustahil kami miliki. Suatu sore selepas jam kerja, kami naik ke rooftop kantor, tempat favorit kami untuk melihat matahari terbenam. Langit Jakarta sore itu oranye lembut. Awan bergerak perlahan, seperti melukis perpisahan yang indah dari hari yang panjang. Nanda berdiri di sampingku, memandangi langit. "Aku masih ingat pertama kali kita duduk di sini," katanya. Aku tersenyum. "Saat itu kamu baru seminggu jadi direktur, dan wajahmu tegang sekali." Ia tertawa kecil. "Iya, dan kamu menyelamatkanku dengan segelas kopi dan nasihat sederhana. Tidak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang cukup dengan hati yang tenang." Aku menunduk malu. "Aku bilang begitu ya?" "Ya, dan kata-kata itu yang terus aku pakai sampai sekarang." Ia berhenti sejenak, lalu menatapku serius. "Putri, aku belajar banyak dari semua ini. Tentang cinta, tentang keluarga, dan tentang arti kepercayaan. Aku sadar, cinta itu bukan tentang seberapa kuat kita bertahan, tapi seberapa tulus kita membiarkan seseorang tumbuh, bahkan saat kita takut kehilangan." Aku menatapnya lama. Di mata itu tidak ada lagi keraguan, hanya ketulusan yang membuatku tenang. Aku tersenyum kecil. Dan aku belajar bahwa kadang, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah berhenti melawan hidup dan mulai memahaminya. Ia mengangguk. "Kita sudah melalui terlalu banyak hal, Putri." Aku menatap langit, yang kini mulai berganti warna menjadi biru tua. Ya, tapi akhirnya, kita menemukan tempat kita masing-masing, hening sejenak. Hanya suara angin dan cahaya jingga yang perlahan memudar. Lalu, Nanda melangkah sedikit lebih dekat. Tanpa banyak bicara, ia menggenggam tanganku. Hangat, tenang, tak perlu penjelasan apapun. Aku tidak menarik tangan itu. Tidak ada lagi rasa bersalah. Tidak ada lagi rahasia yang menahan langkah kami. Yang tersisa hanya rasa syukur atas setiap luka yang membawa kami sampai di sini. Beberapa bulan kemudian, perusahaan meluncurkan program sosial atas nama Yayasan Rudi Prasetyo untuk membantu pendidikan anak-anak karyawan dan masyarakat kecil. Aku ditunjuk sebagai salah satu pengelolanya.
Saat aku memberikan sambutan di acara peresmian, aku melihat Nanda berdiri di antara para tamu, menatapku dengan senyum yang sama seperti dulu, tenang, lembut, dan penuh keyakinan. Aku berbicara di depan mikrofon, dengan suara yang hampir bergetar. Kehidupan sering memberi kita jalan yang tidak mudah, tapi dari setiap kesulitan, selalu ada kebenaran yang menunggu ditemukan. Saya percaya, ketika kita berjalan dengan niat baik dan hati yang jujur, maka Tuhan akan membawa kita pada akhir yang indah, meski harus melalui banyak air mata. Tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Aku menatap Nanda, dan ia mengangguk pelan, seolah berkata tanpa suara, "Kita sudah sampai, Putri." Malamnya, aku duduk di balkon rumah, menatap langit penuh bintang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa damai sepenuhnya. Tidak ada rahasia, tidak ada beban, tidak ada ketakutan. Hanya hati yang kembali tenang. Aku menulis kalimat terakhir di buku catatanku. Cinta sejati tidak selalu datang dengan api yang membakar, tapi dengan cahaya yang menuntun. Dan kadang, untuk menemukan cahaya itu, kita harus berani melewati gelap terlebih dahulu. Aku menutup buku itu, menatap langit, lalu tersenyum. Sebuah pesan masuk dari Nanda. "Besok pagi, kita sarapan di tempat biasa. Jangan lupa kopi. Aku yang traktir." Aku tertawa kecil dan mengetik balasan. "Baik, Pak Direktur. Tapi kali ini saya yang pilih tempatnya." Aku tahu, kisah kami belum berakhir. Tapi aku juga tahu, kini tak ada lagi yang perlu disembunyikan. Kami berdua sudah menemukan arti dari semua perjalanan ini. Dan mungkin itulah bentuk kebahagiaan yang paling nyata